Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Oda Bekesahan bersama saya Bang Ijan. Hari ini kita akan wawancara bersama Sekretaris Jurusan Promosi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Nanti beliau akan menjelaskan seperti apa sih jurusan atau kuliah di promosi kesehatan. Beliau ini adalah Sekretaris Jurusan, namanya Bang Nino Cifdilah MKes. Ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin panggilnya apa nih ya? Bang atau Bang yang masih muda soalnya nih? Bang aja, Pak. Bang aja ya. Bang aja. Bang Nino, ceritakan berdirinya Promkes ini gimana nih di Poltekkes Kaltim? Iya, sebelumnya saya terima kasih dan atas kesempatan yang diberikan untuk sesi wawancara tentang Prodi Promkes ini. Prodi Promkes ini awalnya berdiri tahun 2019. Setelah sebelumnya bertahun-tahun diusahakan untuk berdiri, tapi alhamdulillah baru resmi berdiri pada tahun 2019. Dan sebelumnya melewati beberapa tahap seperti kegiatan-kegiatan data sharing, kemudian pengiriman borang berkali-kali, dan finally di tahun 2019 itu Pak baru kita diresmikan oleh Ristek Dikti untuk resmi dibuka. Dan sampai tahun 2021 ini di Prodi Promkes sudah ada dua tingkat mahasiswa. Angkatan pertama tahun 2019, angkatan kedua tahun 2020. Total mahasiswa sampai tahun angkatan ini sekitar 95-an mahasiswa. Saya kira itu untuk sejarah singkat dari berdirinya Prodi Promkes. Ya. Promkes ini kan baru ya di Poltekkes Kaltim, atau di Kaltim sepengetahuan saya itu nama Promkes baru. Ada tuh kan jurusan Kesmas ya yang umum kali. Nah ini bedanya dengan Kesmas apa nih ya? Kesmas atau Kesehatan Masyarakat itu mudahnya sebagai induk dari beberapa keilmuan kesehatan. Karena cabang dari Kesmas itu ada banyak. Misalkan tentu saja dari Promkes, Promosi Kesehatan, Gizi, kemudian Epidemiologi, K3, kemudian AKK. Jadi Kesmas sifatnya lebih umum, sementara Promkes adalah salah satu cabang Kesmas yang lebih khusus untuk membahas tentu saja tentang promosi kesehatan dan berbagai ruang lingkup keilmuannya. Oh, ini jadi lebih spesifik daripada kesehatan masyarakat ya. Itu belajar apa ya tuh, di mata kuliahnya apa gitu? Sesuai nama keilmuannya kan promosi kesehatan. Umumnya orang awam akan berpikir kita akan melakukan sebuah promosi, kayak kita memasarkan sesuatu atau sebuah produk. Ada benarnya juga sih, cuman sesuai nama keilmuannya yang kita promosikan adalah kesehatan, sehingga kita nanti yang kita ajarkan kepada mahasiswa, kita didik, kita latih adalah bagaimana mereka ujungnya saat lulus nanti punya kemampuan, kompetensi yang cukup untuk mempromosikan kesehatan kepada orang-orang. Contoh sederhana, misalkan sekarang kita lagi pandemi COVID nih. Di jalan tuh masih kita sering temui banyak pengguna jalan yang nggak pakai masker misalkan. Anak-anak Promkes itu dengan keilmuan Promkesnya itu nanti punya kompetensi untuk bikin, di kasus ini ya, pengendara atau pengguna jalan itu sadar dulu pentingnya manfaat pakai masker, atau sadar dulu gue gimana ya bahaya kalau nggak pakai masker. Setelah sadar dia tahu manfaatnya, tahu cara makainya, cara bersihkannya. Jadi sadar, tahu, sampai mau dulu, kemudian dia punya niat untuk pakai masker, dan terakhir dia mampu. Jadi urutan anak Promkes itu berdayakan yang dari sadar dulu sampai mampu menerapkan perilaku sehat tersebut. Itu kelihatannya mudah ya, cuman di lapangan itu kita masih banyak temui perilaku tidak sehat yang masih banyak terjadi, meskipun tanda kutip perilaku sederhana seperti pemakaian masker. Nah itu anak Promkes nanti punya kompetensi yang emang dilatih, dididik khusus untuk bikin orang berperilaku sehat tersebut. Ya, orang mau berperilaku hidup sehat itu kan banyak faktornya ya. Siap. Misalnya orang nggak pakai masker itu karena ya mengabaikan
atau nggak tahu bahayanya. Nah, anak promkes ini dibekali juga nggak tentang misalnya kalau dia nggak pakai masker penyakitnya nanti ini, artinya mendalami penyakit juga nggak nih, di sekolah di promkes ini? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa keilmuan anak-anaknya dari kesehatan masyarakat. Yang sebenarnya yang khusus bahas penyakit itu misalkan epidemiologi. Epidemiologi itu dalam, tapi agak sempit ya, tanda kutip saya bahas, karena dia dalam dan bahas tentang berbagai penyakit. Misalkan jenisnya, penyebabnya, pencegahannya. Promkes itu sebenarnya nggak terlalu dalam, tapi dia meluas. Promkes itu meluas tapi nggak mendalam. Dia mempelajari banyak hal, agar banyak hal yang dipelajari itu bisa diterapkan. Dia mempelajari tentang penyakit, penyebab pencegahannya, bahkan jenis obat, penggunaan dan dampak obat itu juga dipelajari. Karena mereka nanti akan, salah satu yang dikenal orang, promkes itu bakal jadi penyuluh kesehatan. Kalau kita mau menyuluh, kita harus tahu tentang berbagai hal. Jadi dari semester 1 sampai semester 8 akhir nanti, itu berbagai mata kuliah yang ada itu banyak banget yang dipelajari. Bukan hanya kesehatan, ekonomi juga, kebijakan kesehatan juga. Karena mereka akan jadi penyuluh yang memang diharapkan mengetahui dan memahami berbagai hal di dunia kesehatan seperti itu. Banyak tapi nggak dalam gitu ya. Jadi kuliah promkes ini yang nggak bisa dibilang mudah juga ya, karena harus menguasai banyak hal. Wawasan harus luas. Itu kalau lingkup kerjanya itu kira-kira nanti di mana tuh kalau mahasiswa lulusan promkes? Kalau masalah orientasi pekerjaan nanti. Ya kan orang sering nanya tuh. Ya. Salah satu biasanya kalau ada orang tua mau nguliahin anaknya itu pasti, wah anak gue masukin ke promkes nih, ntar bakal kerja apa? Masa disuruh pemasaran gitu kan? Capek-capek kuliah kesehatan disuruh promosiin barang gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, promosi kesehatan yang dipromosikan adalah kesehatannya, terutama masalah perilaku sehat. Cuman kembali ke pertanyaan, kalau kita kuliah promkes, kerjanya nanti jadi apa ya? Saya coba itu biar enak jawabannya jadi 3 dulu sih. Jadi satu dari kalau kita kerja di pemerintah atau BUMN. Kalau di BUMN atau pemerintah itu banyak banget sih sebenarnya. Kalau kita promkes misalkan jadi tenaga pendidik di instansi-instansi pendidikan. Seperti saya nih. Bisa dulu, jadi dosen. Jadi di promkes jadi dosen, khusus di promkes. Kalau nggak di instansi pendidikan, bisa di instansi kesehatan, layanan kesehatan, misalkan di rumah sakit. Misalkan di AWS, ada istilah unit PKRS, promosi kesehatan di rumah sakit. Jadi di rumah sakit bukan hanya mengobati orang, tapi juga memberikan promosi atau prevensi, itu pencegahan lah ya, kepada orang yang sedang dirawat, agar nanti setelah sembuh, dia nggak mengulang perilaku yang bikin dia sakit. Selain itu di PKRS, promosi kesehatan rumah sakit, unit PKRS itu juga promosi kesehatan ke keluarganya. Misalkan ibu nanti bapak yang sedang sakit nih kalau udah sembuh diinget-ingetin ya. Misalkan bapak kan kena diabetes, nanti ibu kontrol, inget-ingetin kurangin gula darahnya. Jadi itu dari negeri. Kedua misalkan dari swasta. Di swasta itu yang lagi booming itu istilah K3. Dulu saya bingung sih kuliah itu mau promkes atau K3, karena teman-teman K3 itu tanda kutip lebih cepat kaya daripada saya. Faktanya? Memang iya. Di K3 itu kita mainnya di perusahaan besar, pabrik, proyek gitu kan ya. Terus promkesnya dari mana mas? Ada istilah promkes di tempat kerja. Promkes di tempat kerja sendiri merupakan penciri atau keunggulan dari prodi promkes di Poltekkes Kaltim ini. Karena penciri itu banyak, misalkan prodi promkes di Bandung, itu keunggulannya media promkes. Di kita itu keunggulannya promkes di tempat kerja. Jadi nanti mereka mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja atau penyakit akibat kerja di tempat kerja. Dulu itu kenapa sih keunggulannya di promkes ini itu promkes di tempat kerja? Karena di Samarinda itu dulu diasumsikan dinilai banyak perusahaan tambang, banyak proyek yang sedang dilaksanakan, sehingga ke depan sangat butuh banyak banget tenaga promotor kesehatan nih. Nah itulah salah satu kalau dari swasta itu mau nggak mau memang saya bilang itu memang gajinya sangat besar, karena bukan rahasia umum lagi sih sebenarnya. Terus udah ya dari negeri, swasta kalau terakhir dari saya itu dia bisa wira swasta. Wira swasta dia mengusahakan sendiri. Misalkan salah satu kompetensi yang akan dididik, dilatih, dipunyai oleh mahasiswa nanti misalkan punya ilmu masalah multimedia. Wira swasta itu misalkan dia bikin kayak itu di Restu Bunda. Desain.
Ya, restu ibu kok restu bunda, maaf. Ya, dia mungkin nanti bisa mengusahakan masalah desain, terus pencetakan yang khusus apa ya? Masalah desain yang ilmunya dilatih, dididik selama dia kuliah di Prodi Promkes gitu. Jadi kalau masalah kerjaan apa nanti ini juga tanpa mengesampingkan rezeki dari Tuhan gitu kan ya. Tapi nanti setidaknya dari negeri ada, swasta ada, wira swasta pun bisa gitu. Itu Pak Janur. Kalau prospeknya di wilayah Kaltim khususnya ya di wilayah Kaltim lah untuk prospek kalau lulusan Promkes ini gimana nih prospeknya kalau mereka nanti lulus? Dulu sih prospek atau orientasi kerja kalau lulusan Promkes ini emang diarahkan untuk utamanya di tempat kerja sebenarnya. Bahkan sebelum prodi terbentuk, waktu dulu proses penyusunan kami sudah coba nyusun MOU dan sudah ada MOU-nya sekarang dengan 2 pabrik yang cukup besar lah di Samarinda, dan itu pihak pabrik sudah menyatakan bahwa pihak pabrik atau perusahaannya siap menerima lulusan dari prodi gitu, dan sudah ada hitam di atas putih berupa MOU itu, karena itu pun sudah dibentuk sebelum penyusunan. Jadi saya pikir apa ya, kecemasan, kebimbangan untuk nggak memilih Promkes itu bisa ditekan, dikecilkan dengan bahwa apa ya, orientasi bahwa kerjaan Promkes nanti apalagi di Samarinda itu cukup besar, apalagi dengan adanya MOU itu Pak Azanur. Kenapa misalnya nggak ini Bung Nino ini memberikan inspirasi untuk siswa yang baru lulus ini, kenapa sebaiknya harus kuliah di Promkes? Susah ya Pak. Ya. Jadi kita balik lagi sih kalau mau agak soal-soal nyerempet kebijakan ya. Paradigma atau pola pikir Kementerian Kesehatan, misalkan penganggaran dana itu tahun-tahun 2000-an awal atau sebelumnya itu lebih besar atau dibanyakin di upaya-upaya kuratif, rehabilitatif atau pengobatan. Tapi di tahun 2010 ke atas, anggaran-anggaran dana itu sekarang lebih besar untuk upaya-upaya preventif promotif. Pencegahan. Jadi kementerian itu daripada gue ngobatin orang-orang yang sakit, daripada sakit dulu kan mending dananya saya banyakin untuk pencegahan. Lah pencegahan ini adalah wilayah permainannya, garapannya, kerjaannya anak-anak Promkes. Dan kalau masalah mau nggak mau memang saya harus misalkan bicara gaji atau penghasilan nggak akan kurang sih menurut saya, nggak akan kurang lapangan pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi Promkes, anak-anak Promkes untuk dapat kerjaan di situ. Ya, kalau nanya ke agak personal mungkin, kalau dulu Bang Nino ini milih Promkes kenapa ya? Inspirasinya apa gitu? Balik lagi ya, yang saya mau kasih tahu sebenarnya Promkes itu uniknya dia luas, yang dipelajari itu perilaku. Ini agak personal juga. Udah dari kecil sih banyak orang bilang saya agak gaje ya, agak aneh gitu. Dan di S1 salah satu ilmu yang dipelajari Promkes itu psikologi kesehatan. Ada ya? Ada, gila emang, banyak banget pelajaran yang dipelajari. Semuanya. Kita bisa menganalisis, mempelajari perilaku seseorang itu dari psikologinya. Dan saya, kok ada keilmuan ini. Saya dulu sebenarnya baru pengen mempelajari diri saya sendiri. Keturutan, kemudian saya lulus, lanjut S2 pun saya ngambil Promkes di Undip di Ponorogo Semarang waktu itu. Dan kalau saya bilang tadi ilmu Promkes itu luas tapi nggak dalam. Tapi kalau nanti ada mahasiswa pengen luas dan dalam, mau nggak mau memang Kerja sendiri. bayar sendiri seperti saya, lanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, S2 atau S3 gitu. Terus kalau yang kan ini dipelajari banyak tapi nggak dalam. Dari pengalaman Mas Nino yang ada 2 tingkat yang sudah ini, ada kendala-kendala nggak nih buat ngajarin anak-anak yang udah sedang progres ini? Kalau apa ya, misalkan secara jujurnya pasti kita bicara tentang SDM sih ya. Karena namanya prodi kita itu kalau kata Pak Supriyadi sebagai direktur, emang kita adalah bayi yang baru lahir. Kalau bayi baru lahir tuh rewelnya lebih dari kakak-kakaknya. Jadi prodi udah baru, SDM-nya kurang, dan saya dan beberapa teman yang di awal emang harus bekerja lebih keras ngehandle beberapa kerjaan. Tapi alhamdulillahnya masuk semester tingkat 2 ini
kemarin dapat tambahan 3 dosen baru dan masalah itu bisa teratasi lah ya. Kemudian kalau selama tahun ini sih terutama dari 2020 pertengahan sampai ini mungkin karena pandemi kali ya. Pembelajaran online kalau saya pribadi kurang efektif apalagi untuk pendidikan yang vokasi seperti Poltekkes gitu. Jadi masalah itu sih, kalau masalah lab itu kita sedang diusahakan juga sama direktorat untuk lebih melengkapi lab-lab kita karena lab Promkes itu juga banyak sebenarnya, lab multimedia, kemudian lab filmografi, lab fotografi, kemudian lab simulasi, dan itu sedang dilengkapi oleh direktorat. Terus saya lupa juga insya Allah bulan 6 atau 7 ini Prodi Promkes ini akan akreditasi nih. Jadi ya mohon doanya bagi viewers kalian untuk itulah bantu doa agar setidaknya bisa lulus dengan nilai yang diharapkan nanti. Karena akreditasi yang baik juga penting bagi alumni atau lulusan saat nyari kerja nanti gitu kan. Seperti itu Pak Janur. Jadi Promkes baru mau akreditasi ya. Ya mohon doanya untuk para netizen nih. Terus berarti Promkes ini ada prakteknya juga ya? Kuliah praktikum itu ada. Praktikum ya. Dulu saya selalu ngiri karena S1 S2 saya itu di universitas yang apa ya, yang lebih ke teori teorinya banyak, praktiknya dikit. Sementara di Poltekkes itu kan instansi pendidikan vokasi, praktiknya lebih banyak. Idealnya. Dan saya kaget dulu waktu saya dititipin ke Prodi Bidan itu anak-anak tuh bisa praktik di puskesmas, di rumah sakit, di bidan praktek swasta. Nah, kemudian saya sama teman-teman coba nyusun nih, anak-anak Promkes bakal praktek kemana ya? Karena keilmuan kita yang dipelajarin banyak, tempat prakteknya pun juga harus banyak. Berbanding lurus juga, banyak juga. MOU yang sudah diurus itu juga udah lumayan sebenarnya. Satu instansi pendidikan, dari SD sampai SMA udah kita urus. Di mana boleh dicoba? Dari yang paling dekat, misalkan di SD 004 kah di sebelah itu SD, SMP-nya 043. SMA banyak, SMK 8. Prakteknya kalau di SD itu apa? Kalau di SD nanti banyak ya. Kalau dari pendidikan mungkin nanti anak-anak jadi wilayah praktek. Misalkan anak-anak sedang di mata kuliah public speaking. Ada tuh mata kuliah public speaking. Sasaran siswa atau murid sekolah itu bisa jadi lahan praktek mereka. Itu kalau dari instansi pendidikan. Ya. Kalau misalkan instansi layanan kesehatan. Misalkan yang udah tertandatangani di MOU itu PKM Harapan Baru. Nanti anak-anak itu bakal bikin program Promkes yang diawali dari menganalisis masalah kesehatan di daerah Harapan Baru sana. Itu agak seru karena kita dari awal nyari masalah, kita prioritasin solusinya apa sampai kita laksanain program atau kegiatan yang kita cari dari masalah tersebut. Itu dari instansi Yankes. Terus sementara kalau masalah multimedia, ini MOU-nya sedang disusun itu sama beberapa usaha-usaha pencetakan seperti Restu Ibu di Jalan Pahlawan itu sedang disusun MOU ke sana. Dan minggu lalu saya baru saja turun ke TVRI sama RRI. Gila kan ya? Jadi saya belum tahu sih nanti bentuk prakteknya gimana, tapi MOU sedang disusun. Harapannya nanti kalau di RRI, di M Yamin tuh mahasiswa paling nggak bisa jadi penyiar, bahkan bisa jadi narsum kalau dibutuhkan. Di TVRI ini nanti udah datang ke sana juga, tunggu pihak RRI untuk TVRI, televisi di M Yamin juga itu untuk menentukan praktiknya, apakah boleh siaran di sana, apa sebagai narsum kecil-kecilan, seperti itu. Jadi semakin banyak keilmuan, lahan praktiknya semakin banyak, dan itu yang sedang coba diterapkan, disusun, dikembangkan oleh Prodi ini, Pak. Jadi kalau kita rangkum, Promkes ini luas sekali wilayah belajarnya ya. Mulai dari dunia kesehatan juga harus tahu, dunia multimedia juga harus tahu, dunia penyiaran juga harus tahu. Jadi bukan sesuatu yang mudah-mudah banget juga gitu. Cuman ini butuh orang yang betul-betul hobi, orang di sini passionnya memang di sini ya. Iya, siap. Iya. Ya, ada yang mau disampaikan mungkin sebelum kita close. Ini khususnya untuk adik-adik SMA yang akan lulus itu ya. Iya. Mereka ini sebenarnya sudah ujian nasional belum ya Pak? Belum. Ya, pertama tentu saja saya akan doakan agar proses ujian nasionalnya kalaupun ada karena pandemi berjalan lancar dan berakhir dengan hasil yang diharapkan.
Kedua, tentu saja Prodi Promkes di Poltekkes Kemenkes Kaltim membuka pintu lebar-lebar sih untuk adik-adik apabila ada yang punya minat, keinginan, atau tadi yang dibilang Pak Zanur, passion di bidang public speaking, di bidang multimedia. Kami membuka pintu lebar-lebar untuk adik biar agar nanti bisa masuk dan kuliah dan jadi alumni salah satu dari prodi kami. Insya Allah nanti proses PBM pembelajarannya akan semakin lebih lengkap, lebih ideal dengan dukungan dari pihak direktorat terkait lab SDM tadi, Pak Zanur. Ketiga, itu saja dari saya, Pak Zanur. Baik, terima kasih. Jadi buat nanti siswa yang baru lulus atau sudah lulus belum kuliah, bisa jadi salah satu referensi kalau mau sekolah di Poltekkes jurusan Promkes. Nanti untuk link pendaftaran si Mama ada di kolom komentar ya. Nanti kita taruh di kolom deskripsi, kita taruh, bisa dicek, bisa dilihat. Informasi yang lebih lanjut ada di website Poltekkes. Baik, cukup untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena terekam, astagfirullah. Ulang lagi. Ulang lagi, Pak.